warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasih Muhammad sebagai dosen pengampun mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ekonomi dan pajak dalam Islam. Sebelum masuk ke pemaparan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Sabila Tasya, NPM 2120 10 10 90. Yang kedua, Remik bin Ramadan, NPM 2120 10 10 92, saya sendiri. Yang ketiga, Bagas Setiawan 2140 10 11 38. Selanjutnya, pemaparan materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi kita mengenai sistem ekonomi dalam pajak dalam Islam. Slide berikutnya. Yang pertama ada pengertian dan tujuan ekonomi Islam. Untuk pengertian, sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Adanya sistem ekonomi Islam bertujuan agar umat Islam dapat melakukan kegiatan ekonomi yang benar dan terhindar dari beberapa sifat buruk seperti riba, haram, jalim, ikhtiar, dan lain-lain. Pengertian sistem ekonomi Islam menurut para ahli, yang pertama ada menurut Hasanuddin, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Kemudian menurut Sidri, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan Al-Hadis, serta alasan dan pengalaman. Kemudian menurut Nasution et al., sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas atau sumber lainnya. Next. Kemudian tujuan. Tujuan sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah ialah 1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. 3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. 5. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian
Akad jual beli dalam Islam. Pengertian akad jual beli dalam Islam, akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah. Kemudian rukun akad jual beli diantaranya yaitu satu, penjual dan pembeli. Dalam akad harus ada penjual dan pembeli agar aktivitas perdagangan bisa dilakukan secara sah. Selain itu, akan lebih baik jika akad dilakukan tatap muka secara berlangsung untuk mencegah rasa ketidakpuasan atau salah paham yang bisa muncul. Kemudian objek. Objek akad dapat berbentuk barang ataupun jasa yang bisa diterima nilainya dan terjamin halal. Misalnya akad jual beli rumah, baju, dan makanan. Kemudian pengucapan akad. Pengucapan akad berisikan tentang pernyataan bahwa penjual menyetujui kesepakatan dari pembeli dan bersedia untuk memberikan barang yang dijual untuk ditukar dengan alat transaksi seperti uang atau harta lain. Kemudian syarat sah akad jual beli. 1. Keikhlasan penjual dan pembeli. Dalam akad, semua pihak yang terlibat baik penjual maupun pembeli harus ikhlas dalam melakukan transaksi. Wajib hukumnya untuk menegaskan bahwa tidak ada pihak yang terpaksa dalam aktivitas tersebut. Kalau ada salah satu pihak yang merasa tidak ikhlas, maka kegiatan jual beli dapat dianggap tidak sah. Kemudian penjual dan pembeli memenuhi syarat. Kegiatan jual beli hanya bisa terrealisasikan untuk orang yang telah memenuhi syarat sah menggunakan hartanya dalam akad. Beberapa contoh syarat tersebut antara lain, yaitu kegiatan jual beli wajib dilakukan oleh orang yang memiliki akal. Kemudian orang yang telah terbebani syariat atau mukallaf. Kemudian bukan merupakan hamba sahaya para saudagar dan telah merdeka atas keinginannya sendiri. Dan yang terakhir sudah cukup umur dan mengerti perihal harta. Lalu ada halal. Dalam contoh akad jual beli, objek yang diperjualbelikan harus bersifat halal dan tidak dilarang oleh agama Islam. Kemudian macam-macam akad jual beli. 1. Musyarakah. Akad ini dilakukan oleh dua pihak yang mengumpulkan modal bersama untuk usaha tertentu, di mana nantinya keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi secara rata. Kemudian wadiah. Wadiah dilaksanakan jika ada salah satu pihak yang menitipkan barang kepada pihak kedua. Akad ini seringkali dilakukan oleh perusahaan bank dalam produk rekening giro. Lalu ada wakalah. Wakalah adalah pengikat antara perwakilan salah satu pihak dengan pihak lainnya. Bank syariah kerap menggunakan akad ini dalam pembelian barang impor dan pembuatan letter of credit. 4. Kafalah. Kafalah menekankan perihal jaminan yang akan diserahkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Akad ini umumnya diterapkan dalam partisipasi tender, tender bond, garansi sebuah proyek atau performance bond, dan pembayaran di muka, yaitu advance payment bond. Lalu yang kelima ada court. Court mengatur tentang pemberian dana pinjaman ke nasabah dalam jangka waktu yang singkat dan harus diganti secepatnya. Jumlah nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan dana pinjaman yang diberikan. Kemudian ada hawalah. Hawalah mengatur tentang pengalihan utang. Umumnya akad ini dilakukan oleh bank syariah dan nasabahnya yang akan menjual produk ke pembeli lain dalam bentuk giro, mundur, atau post-date check. Lalu yang ketujuh ada ran. Ran merupakan akad yang cara kerjanya mirip dengan sistem pegadaian, di mana pihak penggadai akan mendapat uang dari barang yang digadaikan. Akad ini juga diterapkan apabila diterapkan jika ada pembiayaan yang memerlukan adanya jaminan tambahan. Lalu ada ijarah. Ijarah mengatur tentang pengalihan hak guna suatu objek dengan adanya biaya cicilan sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan dari objek tersebut. Lalu yang kesembilan ada mudharabah. Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal. Kedua pihak tersebut nantinya akan berbagi keuntungan dari kegiatan usaha. Namun, jika timbul kerugian, hanya pemilik modal yang akan menanggungnya.
Lalu yang ke-10 ada istihna. Istihna mengatur perihal proses transaksi suatu produk yang dipesan berdasarkan kriteria yang disepakati pembeli. Dalam akad ini, proses pembayarannya pun harus sesuai kesepakatan. Apakah dibayar di awal atau saat produk telah dikirim. Lalu yang ke-11 ada murabahah. Akad jenis ini akan berfokus dengan harga jual dan keuntungan yang disetujui kedua pihak. Nantinya, produk akan diberikan saat akad telah selesai dan pembeli dapat melunasi pembayaran secara tunai maupun cicilan. Lalu yang ke-12, salam. Akad salam dilakukan dengan cara pemesanan, di mana pembeli akan melakukan pembayaran dahulu sebelum produk dikirimkan. Akad ini seringkali diterapkan dalam bidang pertanian. Pajak dalam Islam. Sejarah pajak dalam Islam. Pajak sebagai sumber pendapatan negara di luar zakat sebenarnya sudah diterapkan pada masa Rasulullah dan diteruskan pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan kekhalifahan Islam yang memerintah sesudahnya. Saat Rasulullah menjalankan pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari 5 sumber, yaitu harta rampasan perang atau ghanimah, kemudian harta kekayaan yang diambil dari musuhnya tanpa melakukan peperangan atau fa'i, kemudian zakat, pajak tanah atau kharaj, dan pajak kepala jizya. Penerimaan zakat hanya dibebankan kepada penduduk muslim. Selain merupakan kewajiban dalam ajaran Islam, para penduduk dari kalangan muslim pun juga dikenakan beban pajak. Sementara itu, terhadap penduduk non-muslim, Rasulullah selaku kepala negara dan pemerintahan hanya menerapkan sistem pungutan pajak berupa jizyah dan kharaj. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, membuat jumlah muzaki atau para pembayar zakat mengalami peningkatan. Meski banyak orang yang ingin membayar zakat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sukarela, namun ini bukanlah metode yang memadai untuk mengumpulkan zakat. Karena itu, sekitar tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah mengangkat sejumlah orang untuk menghimpun zakat dari berbagai suku. Mekanisme penerapan dan pemberlakuan pajak yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian diteruskan di masa kepemimpinan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Jika pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sistem pembayaran pajak belum dilakukan secara sistematis, maka tidak demikian halnya di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Umar mulai mengatur dan menertibkan sistem pajak, terutama kharaj. Lanjut. Sistem pembayaran kharaj yang telah diterapkan oleh Umar ini di masa kepemimpinan Utsman bin Affan tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah karena ia menerapkan pembedaan perlakuan terhadap tanah yang dimiliki oleh penduduk yang masih terhitung sanak keluarganya dan tanah yang dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Utsman. Namun pada masa Utsman inilah mulai dibentuk Departemen Jabatan Pajak. Baru setelah Ali bin Abi Thalib menduduki jabatan khalifah, para gubernur yang pernah diangkat oleh Utsman dipecat. Dia juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagai mana pernah diterapkan di masa pemerintahan Umar. Pada masa dinasti Abbasiyah misalnya, oleh sejumlah khalifah, anggaran khusus ini dibelanjakan untuk mengembangkan dan memperluas tanah negara sebagai salah satu sumber penting bagi keuangan negara. Cara pengelolaan uang negara seperti ini memiliki dampak positif. Ini terlihat sepeninggal Khalifah Al-Mansur dan Khalifah Harun Ar-Rasyid, negara telah memiliki sumber keuangan yang lebih dari cukup. Lanjut. Kemudian definisi pajak. Pajak merupakan pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh pribadi maupun badan maupun perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan
untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Menurut perspektif Islam, pajak atau daribah ini adalah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu di mana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul ma'al, akan tetapi jika baitul ma'al atau kas negara itu sudah mencukupi, maka pajak akan dihapus. Kemudian Islam memandang pajak sebagai bentuk ketaatan kita kepada uli amri atau penguasa, sebagai firman Allah sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat ke-59 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan uli amri, pemegang kuasaan di antara kamu. Next. Kemudian pajak menurut ulama. Terdapat 3 ulama yang memberikan definisi tentang pajak. Yang pertama yaitu Yusuf Qardawi. Dia menjabarkan bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di suatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negaranya. Kemudian yang kedua yaitu Ghazi Inayah. Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu Abdul Qadim Zalum. Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang ataupun harta. Lanjut. Kemudian macam-macam pajak. Adapun pajak sendiri memiliki berbagai jenis dan jenis-jenis tersebut dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut golongannya. Menurut golongannya ada 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Kemudian yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Yang kedua, yang B yaitu menurut sifatnya. Dibagi menjadi 2 yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian menurut lembaga pemungutan dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Kemudian pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terdiri dari pajak provinsi yaitu contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak kabupaten atau kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Yang berikutnya yaitu hukum pajak dalam Islam. Pajak atau riba hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. Kedudukan pajak dalam Islam
Sampai saat ini masih banyak yang berbeda tanggapan di Indonesia, tidak terkecuali dari kalangan ulama bahwa pajak dalam Islam itu haram hukumnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pajak dalam Islam itu halal atau sah-sah saja asalkan tujuan dan fungsi dari pajak itu benar-benar difungsikan untuk hal yang baik dan menguntungkan semua orang dengan tidak ada paksaan atau perampasan secara paksa. Di dalam Islam, pajak dan zakat hampir sama tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui dana yang dikutip dari masyarakat. Namun keduanya tentu memiliki perbedaan, sedangkan pajak dalam non-Islam atau kapitalis dipungut dari warga untuk membangun negara dan juga warga itu sendiri. Yang berikutnya yaitu bagaimana pandangan Islam tentang pembayaran pajak. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Hasanuddin Abdul Fattah menyampaikan penjelasan tentang pajak dalam pandangan Islam dan apa hukum memungut pajak. Dia menyampaikan pajak berbeda dengan zakat. Zakat berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang dijelaskan dalam nas syar'i, sedangkan pajak adalah urusan penguasaan pemerintah sebuah negara dan tidak ada nas syar'i mengenai pajak. Namun terdapat kaidah fikih yang memperbolehkan penguasa membuat kebijakan apapun asal mengandung maslahat, yaitu tasharuful imam alar ra'iyah manutum bil maslahah. Kebijakan apapun yang diterapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini pajak, bukan ditunjukkan untuk memeras, menyusahkan atau memberatkan rakyat. Disinilah letak pentingnya memperhatikan prinsip keadilan dalam melakukan pemungutan pajak. Umat muslimin sebagaimana dalam Al-Quran diperintahkan untuk taat kepada penguasa. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi hukum membayar pajak itu juga wajib, hanya saja penyalurannya berbeda dengan zakat. Kalau zakat sudah jelas dalam penyalurannya itu ada 8 asnaf. Kalau pajak tergantung pemerintah sesuai dengan kebutuhan bangsa dan masyarakat. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pemungutan pajak dari rakyat diberlakukan secara berkeadilan, lalu pajak yang telah dihimpun itu digunakan demi kemakmuran rakyat. Di zaman itu, pengenaan pajak dibuat supaya tidak memberatkan rakyat. Umar mengurangi beban pajak dan mereformasi sistem perpajakan agar tagihan pajak kepada rakyat kecil tidak terlalu tinggi. Berikutnya pengertian pajak dan zakat. Pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan ad-doribah, yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Sedangkan kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zakah. Kata tersebut adalah bentuk masdar dari fil madi zakah, yang artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Dan kata zakah juga bisa bermakna suci. Dalam istilah fikih, zakat adalah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barokah doa orang-orang yang menerimanya. Juga karena harta yang dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruhnya
dari syubhat dan mensucikan dari hak-hak orang lain di dalamnya. Kemudian perbedaan antara pajak dan zakat. Adapun perbedaan antara pajak dan zakat antara lain yaitu yang pertama, zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah, sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya atau penguasa. Yang kedua, zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. Yang keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas dari teritorial suatu negara saja. Yang kelima, zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memakai niat. Terima kasih. Mungkin ini pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.